Nggak suka makeupan karena berasa menor. Cobain deh pakai warna yang tipis-tipis, hasilnya kayak gini, tanpa softline, tanpa bulu mata palsu, jadi nyaman banget dan rapih banget nggak sih di muka tuh, si complexionnya tuh kayak nempel kayak kulit asli ya kan. Nih gue bikinin pakai bahasa bayi dan penuh jalan pintas biar lu gampang ngikutinnya. Hai bebek, maaf ya udah lama nggak muncul, hiatus gue sebulan. Udah kayak idol aja. Jadi hari ini gue bikinin look ini buat lu seperti biasa dengan yang gampang-gampang dan seperti biasa di tengah jalan ada aja ya perilakunya. Semoga bebek suka dan semoga tidak terganggu dengan meme-meme saya. Karena mau dihilangin nanti ada yang protes. Juga bingung, susah mau menurutin siapa. Aduh. Oh iya beb, info nyempil. Jadi di video ini banyak banget gue pakai makeup yang baru gue punya. Gue lagi explore ceritanya. Jadi beb fokus aja sama tekniknya ya. Gak perlu fokus sama barangnya harus sama gitu. Enggak harus begitu. Oke, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Skin prep dulu, skin prep sayangku. Jadi skin prep tuh sepenting itu ya. Biar apa? Biar makeup lu tuh nempel, nggak ngekrek-ngekrek, nggak peci-peci. Nah, skin prep gue seperti biasa, cair ke kental. Tapi hari ini gue bakalan skin prepnya yang gampang aja. Jadi gue sebenarnya bingung sih, mau pakai ini apa pakai ini. Dua-duanya bagus. Tapi ini lebih lembab. Kayak gue mau pakai ini aja. Ini tuh Skintific PDRN Serum Spray. Gue pakai mulu, tapi entah kenapa kok nggak habis-habis ya. Lebih cepat habis yang punya Anua beb. Yang Anua juga bagus yang biru. Aduh, nggak, males ngambil yang ini pokoknya. Sama aja, Skintific sama Anua. Lebih lembab mana? Sama aja. Oh iya, dia tuh juga keluarin yang kuning beb. Bedanya apa? Skintific yang kuning itu tuh lebih berminyak. Bukan berarti berminyak banget sih, cuman kayak lebih berminyak aja dibanding yang ini. Jadi kalau lu kulitnya tuh oily atau kombinasi berminyak, lu bakalan lebih suka sama yang pink. Atau kalau lu ngerasa pakai yang oil kayak gini, serum spray yang oil kayak The Alba gitu, kok malah jerawatan ya? Nah, lu cobain yang ini deh beb. Soalnya ada beberapa orang yang bener-bener nggak bisa ada oilnya sama sekali. Nah, gue tuh udah membaca ya di bungkusnya, tapi lupa ada gue buang kayaknya. Itu nggak ada tulisan oilnya. Jadi ini oil free kayaknya deh. Yang jelas gue selama pakai ini nggak ada beruntusan, nggak ada jerawatan, malah kulit gue tuh semakin bagus gitu. Ini karena kayak ada yang kurang gitu. Lo kalau nyemprot beginian tuh pastiin semua area tuh udah lembab ya. Karena kadang semprot-semprot doang cuman tuh kayak masih kering gitu, ada yang nggak kesemprot gitu loh beb. Terus ini ratainnya pakai tangan ya, bukan ditunggu kering dikipasin kalau kayak gini. Kenapa? Sayang yang menguap. Jadi langsung lu ratain aja. Kalau setting spray ratain pakai tangan juga nggak? Ya makeup lu beginiin aman nggak? Gue tanya. Basah-basah lu geser. Jadi kalau skin prep ratain pakai tangan, tapi kalau misalkan udah dikelar makeup setting spray gitu semprot-semprotnya ya jangan ratain pakai tangan sih, saran gue doang nih. Terserah lu. Habis pakai ini gue mau pakai ini Pixi Serum Moisturizer. Gue tuh kemarinan tuh beb, menghilang itu beb. Gue ada ngajar Pixi gitu, ngajar kelas makeup Pixi gitu. Nah gue dikirimin kan sama Pixi. Gue pokoknya tuh kalau gue ngajar sesuatu, syarat gue tuh selalu kirimin semua barang yang mau dipakai buat ngajar. Ini kalau brand ya, biar gue tahu ini buat apa, ini bagus atau enggak. Yang nggak bagus nggak gue pakai biasanya. Nah ini tuh bagus banget sampai akhirnya gue pakai sendiri terus menerus. Coba deh kalau lu butuh serum buat skin prep yang bagus, lu bisa cobain si Pixi ini, enak beb. Oh sama ini, lu pernah nggak beb pakai isi serum spray tapi yang bentuknya oil? Ini kan yang nggak oil ya, ya kayak yang kuning itulah. Terus lu pakai di awal banget, terus lu ngerasa kok kayak skin prep gue nggak bisa nyerap ya. Itu tuh karena kalau yang oil kan minyak ya. Lu masuk nggak kelas IPA? Pas kelas IPA zaman SMP lu masuk nggak? Itu kan dikasih tahu air sama minyak tuh bertolak belakang gitu. Jadi kalau lu udah pakai serum spray yang minyak ya, yang ini kan tadi oil free. Terus abis itu lu timpa sesuatu di atas yang hydrating tuh berarti kan dia kan air gitu. Pikiran gampangnya ya. Itu dia akan susah untuk menyerap karena udah terlapis sama minyak dulu. Jadi kalau lu pakai serum spray yang bentuknya minyak, kalau nextnya step selanjutnya itu lu mau pakai yang water base, kata gue dibalik. Jadi water base dulu baru lu pakai yang oilnya gitu bebe. Paham gak lu beb? Gue tuh kadang ya kalau misalkan ngasih tahu tuh bagaimana caranya saya ngasih tahu dengan bahasa sebayi mungkin, karena gue udah ngasih tahu segampang mungkin pun pertanyaannya suka unik-unik gitu. Kemarin nih gue mau cerita dikit ya. Aduh, kemarin tuh gue bikin video soal ini. Cara gue pakai ini adalah abis cuci muka semprot ini baru pakai skin prep yang lain. Jelas nggak? Di situ sudah sangat jelaskan. Pertanyaannya adalah begini. Kak, berarti serumnya kapan, sunscreennya kapan? Maksud gue adalah pertama kali ya udah, selanjutnya lu terserah lu. Pokoknya ini pertama kalinya gitu. Ujung paling depan masinisnya gitu lah. Terserah lu mau pakai si serum di gerbong mana, terserah gitu maksud gue
beb. Jadi semoga lu paham bahasa gue. Gue berpikir kalau bahasa gue udah gampang banget, tapi gue kagak tahu. Coba deh komen beb, bahasa bayi gue tuh udah gampang dipahami atau belum. Gue butuh validasi nih, bahasa bayi gue gampang atau enggak. Maaf ya miring-miring, terus kursi gue baru coy. Kursi gue rodanya putul lepas. Kita lanjut ke base makeup. Skin prepnya begini doang, ini udah cukup lembab. Kita lanjut ke base makeup. Oh iya, lo kalau pakai sunscreen pakai aja. Gue lagi nggak mau pakai sunscreen hari ini. Kenapa? Malas ngambil sebenarnya. Deh ya, lu pakai sunscreen dah sono. Base makeupnya gue cuma mau pakai cushionnya Vocalour. Lucu banget ya packagingnya ya beb ya, kayak gelombang air gitu. Ini first time beb gue pakai, jadi gue tidak tahu ini bagus atau enggak. Nah, lu mungkin bisa bertanya-tanya kenapa tadi lu nggak pakai primer Paul? Soalnya hari ini saya mau wear test sekalian si Vocalour ini. Nanti gue kasih lihat di akhir video ya, setelah gue kelar wear test ya. Gue mau wear test, jadi ini masih baru. Saya nggak pakai primer. Kalau wear test tuh nggak berani pakai primer beb. Takutnya nanti kayak, oh ternyata bagusnya karena primernya bukan karena ininya sendiri gitu. Ini adalah behind the scene seorang content creator beb. Kalau wear test tuh jangan pakai primer, jangan pakai setting spray. Oh iya, gue kemarin dapat ilmu baru. Jadi kalau lu nge-tap base makeup itu lu tapnya tuh dari sini beb, dari alis ke arah mulut. Jadi bentuknya V gitu. Nah, bagian itu yang boleh paling tebal. Baru lu blend ke dalam dan keluar. Kebalik. Blend keluar dulu. Nanti kita ulangi yang sebelah sini ya, baru ke dalam. Bagus banget anjrit si Vocalour. Nutup semua loh, tuh langsung mulus gua. Terus gua kan nggak mau pakai concealer ya. Lo kalau mau pakai concealer bagian sini jangan dipakein cushion biar nggak numpuk-numpuk. Tapi karena gua nggak mau pakai concealer, ini sekalian aja gua ke atasin. Tuh beb, ini before banyak kemerahan, banyak noda-noda. Ini afternya langsung rapih banget, tapi kayak kulit asli gitu ya. Bagus ya. Oke. Yuk kita ulangi ilmu tadi. Ambil. Nih ya beb, katanya kalau pakai cushion baru itu habis ngetap lo harus kesiniin dulu kan. Gue nggak mau karena gue apa? Bocah koret. Gue kan pelit ya. Kalau gue kebanyakan ambil terus dielus gini. Elus aja, main dielus gitu. Selalu mau di tap di sini boleh. Tapi gue satu koret, kedua gue nggak suka kalau ini gue ada sesuatunya gitu. Nah nih ya, yang ilmu tadi ya beb, taruhnya tuh dari sini pinggir alis ke arah mulut. Nah ke sini. Kok arah mulut, ke arah dagu berarti ya. Nih miring begini beb, taruhnya tuh. Abis itu blend keluar dulu. Gitu, baru blend ke dalam. Itu maksudnya buat apaan Pau? Jadi beb, ini tuh ceritanya gue abis nonton videonya Jung Saimol 6 tahun yang lalu soal base makeup. Jadi intinya tuh bagian muka kita sebelah sini tuh adalah bagian yang tebal kulitnya dan lebih kering. Bagian sini tuh yang paling normal yang tadi bergaris itu. Bagian dalam itu yang kulitnya tuh paling tipis. Jadi bagian sini dikasih base terbanyak ya, yang tadi miring itu. Bagian sini itu lebih sedikit, bagian dalam itu lebih sedikit lagi. Biar apa? Biar nggak nge-crack begitu. Karena kalau dari ilmu yang gue tonton ini tuh bebek, setiap part muka itu sebenarnya butuh perlakuan yang berbeda gitu. Tapi gue nggak kayak gitu, works aja gue juga sih sebenarnya. Cuman ini ya ilmu baru aja, nice to know kan kalau ada ilmu baru, bener nggak? Gue kelarin dulu semuka ya. Sebuah ilmu lagi. Jadi kalau lu pakai cushion yang dia cairannya tuh sedikit kental, itu biasanya kalau lu punya pori-pori di hidung itu gede-gede, nanti hasilnya akan kayak gini nih. Kelihatan nggak hidung gue tuh kayak ada ininya, kayak ada titik-titiknya gitu yang sini. Tuh kayak ada titik-titiknya gitu kan hidungnya. Nah, caranya tuh gampang beb. Caranya lu pakai puff yang udah tidak ada cairannya. Jadi puff kosong gitu atau puff sisaan cairannya. Ini lu tap, onyak. Jadi kayak dimasukin gitu loh beb. Kalau udah berhasil masuk, rapiin. Nih, sebelah sini ya. Kelihatan banget kan hidungnya ada titik-titiknya. Ini tap, onyak gitu. Terus rapiin. Terus yang pinggirannya ini bebe, pinggiran hidung itu kan sering crack. Nah ini lu balik puffnya di bagian yang bersih, lu lipat begini, terus ini lu giniin, dikurangin. Di situ crack tuh biasanya kebanyakan di pinggiran hidung dimasuk gini. Gitu ya. Abis itu lu rapiin deh, biar nggak kelihatan belangnya. Kalau di situ dikurangin. Rapiinnya masih pakai puff yang bersihnya ya. Tapi kalau bagian puff bersihnya kan nanti lama-lama kotor. Terus gimana makannya? Kayak gini tuh lu cuci seminggu sekali. Koret boleh, jorok jangan ya. Udah tuh hidungnya jadi lebih rapi kan. Terus dirapi-rapiin lagi. Kalau lo mau ini sebelah sini gue belum kena. Ini finish looknya cushion Vocalour. Bagus sumpah nih. Tuh lihat.
Bagus banget kan? Gue tuh paling demen sama cushion yang hasilnya skin like gini bebek. Nggak dempul tapi muka gue rapi. Dagu gue belum ya? Lupa ketinggalan. Udah gue kelarin dulu ininya. Terus habis ini kita bedakan ya. Kita mau bedakan tapi sebelum bedakan ada ilmu nih beb. Yang ini tuh bener-bener menurut gue lu harus tahu banget. Jadi kalau udah kelar pakai cushion ya, lu tuh kipasin beb. Jangan langsung dibedakin. Kalau nggak dikipasin ya udah ditunggu dulu sampai dia itu kalau lu beginiin itu dia udah nggak transfer ke jari, nggak usah dipencet kayak di gituin aja, itu dia udah nggak transfer ke jari. Itu artinya kalau makeup artist tuh bilang udah mateng si base-nya. Kalau udah kayak gitu baru dibedakin. Kenapa harus kayak gitu Pau? Coba deh, lu coba terus lu amati apakah berpengaruh. Kalau menurut gue berpengaruh banget karena gue kalau makeupin pun pasti gue akan menunggu complexionnya tuh mateng gitu bebek, jadi lebih awet beb. Coba deh. Terus bedakan gue mau pakai ini nih, Vocalour lagi ya, Airy Matte Loose Powder. Bagus nggak itu Pau? Nggak tahu beb, ini juga first time gue pakai ini tuh, masih segel. Mau sekalian wear test gue. Jadi kalau lu ini kan gue udah biasa ngasih rekomendasi ya, yang gue udah biasa pakai. Kalau lu mau rekomendasi lu tontonin video gue yang lain. Tapi sebenarnya di video ini tuh lebih fokus ke tekniknya bukan barangnya. Jadi lu bisa pakai apa aja ya. Ini gue tuh mau sekalian wear test gitu beb. Aduh, masukin seperti biasa. Kalau udah di sini inget apa? Tos ke jari terus diputer biar yang ada di puffnya itu rata. Baru lu boleh ke muka. Oh iya, lu harus prepare sponge cushion lu lagi ya. Sponge cushion lu yang tadi itu lu ambil lagi. Terus si bedaknya lu simpan di jari. Ini yang bawah mata bebek. Lu begini nih, ini kaca lu begini. Gitu. Terus lu lihat bawah mata lu pecah atau enggak. Ini lu tap-tap dulu. Pakai bagian yang apa Pau? Sponsnya bebas. Tap-tap aja. Tap-tap lembut ya buat mecah si ininya, si itunya. Siapa? Si pecahnya. Paham gak sih lu maksud gue? Cracknya gitu, cracknya lu pecahin dulu gitu. Terus kan ini udah ada bedaknya. Kenapa gue bilang simpan di jari? Karena kita langsung tap. Tapi posisi lu tetap begini ya mukanya ya. Nah ini lu set dulu bawah matanya. Jadi kerjain bawah mata dulu. Yang sebelahnya juga ingat spons kaca, nunduk, lihat kaca. Habis itu lu tap bagian yang nge-crack. Kalau nggak nge-crack berarti ya udah aja, nggak usah dilakuin. Habis itu stay di tap-tap bedak yang tadi. Gitu. Ini nanti biar nggak nge-crack bebek siangnya. Nah, kenapa tadi diratain di spons? Karena kalau diratain nanti pas lu tap-tap tuh nggak kebanyakan. Kalau misal nggak diratain dulu, langsung lu tap-tap begitu, itu nanti di bawah mata akan kekeringan karena kebanyakan bedak. Nanti jadi nggak nge-crack, tapi bisa jadi nge-crack atau bisa jadi kayak keriputnya bakalan lebih kelihatan gitu beb. Tuh bawah mata udah aman, baru kita ke bagian lain. Ambil lagi bedaknya, ambil lagi. Selalu ya, tos, puter, baru di tap-tap ke muka. Ngetapnya jangan dipencet ya, jangan dipencet, di tap-tap aja. Kenapa Pau kayak gitu? Soalnya kalau dipencet bisa jadi si bagian bawahnya ikut keangkat, jadi makeup lu jadi bisa belang-belentong gitu loh beb. Atau bekas-bekas jerawat yang udah ketutup jadi nongol lagi karena keangkat dikit base bawahnya. Jadi tap-tapnya bener-bener yang lembut gitu. Saatnya kelembutan lu tuh dikeluarkan ya. Pokoknya kalau di puff abis tutul lagi begini. Ini kotor ih. Maaf ya, gue baru lihat kalau ininya kotor kena foundation. Baru di tap-tap. Ini lo harus mengira-ngira di puffnya tuh masih ada bedak atau enggak. Karena kalau di puffnya itu bedaknya habis tapi lo tap-tap, yang ada ya itu tadi ngangkat lagi. Yang ada dia si puffnya akan ngangkat foundation atau cushion lu gitu. Mudeng ya. Ini tinggal dilakuin aja ke seluruh wajah. Pakai teknik baking nggak Pau? Bebas, lo bisa teknik baking di bagian yang berminyak kayak di hidung itu boleh. Oh sama jangan lupa beb pinggiran hidung kayak tadi ya. Giniin, tapi ini posisinya ada bedaknya. Terus lo masuk ke sini. Nah, gitu, dimasukin ke dalam sini. Nah hasilnya kayak gini kalau udah semuka, jadi kayak rapat gitu kan. Oh iya, kemarin ada yang notice beb, makasih ya. Gue suka banget kalau pada detail. Kemarin ada yang notice kalau makeup gue tuh selalu lebih gelap daripada badan gue. Memang benar tuh, tapi nggak sejauh itu sih sebenarnya. Tapi memang lebih gelap daripada kulit muka asli gue. Gue tuh ngejar ke sini, ngejar si leher, lidah. Ngejar si leher biar muka gue tuh nggak belang sama leher. Nah biar mengembalikan nih kelihatan lebih cerah lagi, gue tuh main di 3D printer. Gue main di ngasih highlight bebek. Jadi yang penting ini sama sini tuh udah seamless dulu, baru gue highlight di bagian tengah. Kita nggak highlight ya. Gue mau pakai ini Vocalour Multicolor Face Palette yang CL01. Biasanya Judy Doll Pau. Iya ini si Vocalour gue juga baru punya bebek. Jadi kayak sekalian mau gue cobain gitu. Biasanya gue pakai yang Judy Doll ya. Gue mau pakai warna yang ini ya. Kuasnya gue pakai Artisan F05. Lu bisa pakai kuas apapun. Caranya lu tinggal highlight aja di bawah mata sini. Terus ini.
Di blend dulu bentar. Dijidat. Digidau. Digidau awe. Di sini. Nah, ini akan mengembalikan muka lu kelihatan lebih terang gitu kan, Beb, tanpa bikin dia belang sama leher gitu. Hidung juga sebenarnya, tapi gue kerjainnya nanti sekalian sama kontur. Kita mau pakai blush on. Blushnya gue mau pakai SK. Ini SK yang Seoul. SK keluarin packaging baru, Beb. Isinya lebih banyak. Jadi 4,5 gram dengan harga yang sama. Sedekah kali dia ya. Udah tahu kita lagi koret ya. Nih ambil aja, pakai kuas yang tadi, bocah koret nggak mau ganti kuas. Terus gini caranya, gue senyum. Terus gue taruh di puncak sini, pokoknya tuh ngikutin ini ya, ngikutin si mata gitu, puncaknya. Terus lu kalau ngerasa muka lu gendut, ini lu taruhnya ke atas, sampai atas sini. Nah, tapi kalau lu ngerasa lu tuh tirus dan pengen lebih gendut, ini lu taruhnya ke kuping, paham ya? Kalau pengen lebih tirus ke atas, kalau pengen lebih gendut ke kuping. Apapun bentuk muka lu, misalnya lu diamond kek, jajar genjang kek, apa kek, gitu ya Beb. Intinya ini mah digampangin aja sama gue. Bukan berarti ini yang terbenar ya, cuman ini tergampangnya begitu ya. Oh, warnanya cakep tapi kurang gelap gitu. Ntar gue tambahin dulu, bentar. SK bagus nggak Pau? Nih ya, gue tuh kebiasaan kalau ngomongin barang gue nge-review sekalian. Jadi kalau nggak gue review orang nanya ya. SK bagus Beb. Dulu gue pakai yang packaging lama gitu, gue pakai yang Honolulu, sama satu lagi gue lupa apa buat make upin orang, dan memang awet banget Beb kalau lu mau SK. Terus gue mau ngebronzer pakai bronzer yang sebenarnya ini kata gue warnanya mirip kontur kan tuh. SK yang Cabo ya. Masih pakai kuas yang sama, bocah koret. Tapi dibersihin dulu bentar, dikit di sini. Jadi sebenarnya kalau hari-hari tuh kuas gue buat semuka tuh, kalau complexion ya udah satu doang. Ambil. Nah, cara ngebronzer itu Beb, ini ya sebelah alis ya Beb. Ini alis lu lurusin set gini ke arah mulut. Ke arah mulut kan, tapi lu berhentinya di ujung mata sini. Sini ke sini ya. Tuh gitu, terus ke kuping. Nah, areanya tuh di situ. Kalau misalkan kok kelihatannya biasanya pak doang Pau, karena udah hafal. Kalau misalkan lu nanya areanya di situ ya. Nih kuasnya alis lurus ke sana, arah ke mulut, berhenti di ujung mata ke arah kuping gitu. Bikin segitiga di situ. Baru ke bawah sini. Terus lurus ke tembolok gitu. Gampang kan? Gak kelihatan itu warnanya Pau. Kelihatan tahu Beb sebenarnya. Kayak dia tuh ada tapi nggak ada, ngerti nggak? Nggak kelihatan tapi efeknya kelihatan. Kayak lebih tirus dan lebih ada dimensinya gitu. Atas sini jangan lupa. Kalau misalkan ya udah kebutuhan konten pakai yang lebih gelap deh biar lo bisa kelihatan lebih jelas ya. Gue mau pakai yang ini nih. SK Trio Gadis Cheek Palette yang Celine nih. Pakai si konturnya. Kayak tadi tempatnya ya. Sini ke arah sini ke sini tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan tau. Nah, ke bawah ke sini. Terus di blend. Puter. Itu puter begitu nggak rusak complexionnya. Kalau complexion lu bagus nggak rusak Beb. Kalau complexion lu yang lemah gitu, senggol dikit transfer gitu, nah itu nggak bisa diginiin ya. Tuh Beb. Before, after, kelihatan kan? Gue lanjutin yang sini ya. Udah kontur hidung yang gampang ya, ini versi gampang. Ambil lagi yang tadi konturnya itu masih pakai kuas yang sama. Terus gue tinggal kayak lurusin dong gini nih. Jeret gitu. Terus sebelahnya. Jeret. Tek. Terus lempar ke alis sini. Ini juga. Aduh udah masuk mata. Tinggal ditambah-tambahin semau lu. Tapi itu jadinya berbintik Pau. Iya jadinya berbintik. Karena apa? Tadi dijebret, harusnya begini Beb, langsung ditek-tek aja dari awal. Maaf ya. Sesat lu Pau. Jadi dari awal lu ambil, terus lu langsung stempel gini. Nah, langsung stempelin aja. Oh iya, kalau kuas lu terlalu fluffy, lu bisa cubit dikit biar dia kayak gitu ya. Kelihatan nggak? Biar dia gitu. Biar dia lebih gepeng gitu. Dah, terus biar nggak berbintik, caranya lu tinggal timpa pakai bedak lu aja yang tadi, Beb. Kan bedaknya ada blurringnya karena itu efeknya buat ngeblur si kontur lu yang kurang ngeblur itu. Kontur lu yang agak-agak berantakan itu Beb. Tinggal di tap aja. Ini before, ini after, lumayan kan? Terus tengahnya ini lu bisa kasih si Vocaloid tadi yang highlight itu Beb. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Ini kayaknya gue jadinya nggak dikasih lagi deh tengah sini. Mau highlighter yang ini aja, yang incelong aja. Mau pakai si SK yang tadi yang masih kita pakai yang paletnya ya. Kali ini gue ganti kuas. Gak ding, sekalian aja ding. Bocah koret fix. Pakai tangan dulu buat yang hidung. Ambil highlighternya nih. Taruh di ujung
Taruhnya pelan aja, pelan ya. Soalnya hidung kan lu tahu paling gampang buat geser kan complexionnya. Pelan aja. Tuh ujung hidung gua ngincelong. Habis itu di cekungannya beb. Jadi bukan dilurusin ya, di cekungannya sini. Biar cekungan gua agak ada tinggian gitu rasanya. Tuh. Ada hidungnya, gue punya hidung. Terus habis itu yang pipi gue mau cobain ini beb, lu bisa pakai yang ini lagi ya, highlighter bebas lah terserah lu. Ingat ini kita lagi nggak bahas produknya tapi lebih tekniknya ya. Gue mau ganti highlighter yang ini Mykonos. Gue penasaran SK yang Mykonos ya. Tentu saja pakai kuas yang tadi, tapi harus dibersihin soalnya kan bekas apa, bekas kontur yang ada pipi lu gelap semua. Pakai tisu aja, tisu diginiin. Tuh kuasnya nggak rusak tau nggak? Sumprit, gue tuh melakukan hal-hal kayak gini tuh sudah lama. Dan kuas-kuas gue tuh umurnya panjang-panjang bebek. Oke. Nggak apa-apa, kecuali lu sayang banget sama kuas lu, ya udah lu belinya banyak, ganti-ganti tuh, blush on sendiri, contour sendiri, highlighter sendiri, gue satuin aja. Kuas ini tuh bagus dan enak, dan lu bisa lihat bener-bener kayak hampir kepake ke semua face gue kan, muka gue kan, si Artisan Pro F05. Cuman emang harganya lumayan beb, tapi satu doang udah bisa buat berbagai macam, kata gue sih worthy ya. Kalau yang murah sejenis ini ada beb Tamiya, cuman gue lupa kodenya berapa, nanti gue cariin ya. Nah yang ini nih, Tamiya yang ini bagus juga. Kenapa pakai Artisan Pro nggak Tamiyanya gue pakai buat make upin orang. Makanya gue mau ngambil lagi di cucian kuas, di tempat kuas kotor. Nah udah nih, udah bersih. Pokoknya sampai di tisu lu tuh udah nggak ada warnanya ya, baru lu boleh pakai dia lagi. Kita ambil terus taruhnya di tab aja. Kenapa di tab? Karena gini, highlighter itu membuat si tekstur muka lo tambah kelihatan. Nah, gue notice ya beb, kalau misalkan di tab sama digeser, itu bedanya ketika di tab dia nggak terlalu bikin si tekstur lo kelihatan sekelihatan kalau lo geser gitu beb. Jadi ini tab ya gue ya. Cantik tuh, ngincelong. Daripada yang ini belum, ini udah tuh ngincelong kan natural beb. Ingat ini kalau lu mau SK yang Mykonos ya, bukan yang kayak Hojo yang super nyentreng gitu, tapi hasilnya natural banget begini basahnya. Cantik. Gue lanjutin pipi sebelahnya. Opsional, lu bisa taruh di jidat di tengah-tengahnya sini. Ini ada beberapa orang yang nggak suka karena katanya kalau udah berminyak jadinya kelihatan lebih berminyak lagi. Tapi gue masih tetap melakukannya karena gue suka si jidat gue ngincelong gitu beb. Kita ke alis. Alisnya gue mau pakai Lux Crime yang ini, yang brown ya. Kelingkingnya dikasih bantalan ya beb, biar nggak terlalu merusak gitu. Karena langsung ke muka gini, gesekannya akan lebih besar. Jadi pakai bantalan spons bedak lu, tapi pastiin udah nggak ada bedaknya. Nanti demplon lu. Ini beb caranya seperti biasa, depannya arsir ke atas gini, ngeng ke belakang. Tinggal diisi aja. Semau lu lah kalau alis. Tutorial alis yang detail sudah gue upload, bisa lu tonton ya beb ya. Terus ini opsional, tapi gue lagi suka turunin warna alis gue, kayak kelihatan lebih muda aja gitu beb rasanya. Pakai Brocara Heavy Rotation yang nomor 4. Sisirin melawan bulu, melawan arus tumbuh bulu. Jadi kalau sebelah kiri berarti lu arahnya ke kanan gitu, dan sebaliknya. Baru sisirin sesuai yang lu mau. Ngambang-ngambang gitu ya beb, dihindari untuk dia terkena sama kulit. Jadi nanti lebih rapih gitu. Kayak gini gue lanjutin yang sebelahnya. Dah, alis gue gak bakalan bisa sama karena ketengkorak gue udah miring. Percaya gak lu? Nih kalau di flip ya, kelihatan dia agak kesana gitu. Bagian sini lebih luas, berarti dia agak kesana. Dia agak kesana gitu beb, kelihatan kan ya. Jadi ya udah, balik lagi. Yang penting tuh apa? Kalau misalkan selewatan orang lihat tuh alis lu nggak miring-miring amat nih. Lu lihat nggak barusan lewat apa? Apa sih Pau? Udah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke mata. Tiba-tiba gue udah maju aja beb. Biar ngezoomnya gampang nih editor suami saya. Nah, gue mau pakai eyeshadow. Kita tuh konsepnya tuh hari ini soft makeup tapi bisa cantik gitu ya. Jadi gue mau pakai yang warnanya ini eyeshadow SK yang nude gudes, bener-bener soft banget begini bebek. Kuasnya seperti biasa, Kire Jabes K10. Gue nggak tahu nih masih ada nggak di online nih. Pertama pakai warna yang lu pengen kelihatan paling banyak. Gue mau pakai yang ini. Sambil melek lu tap. Jadi lu tahu dia bakalan sampai mana beb. Baru lu merem atau ngintip-ngintip kecil gini buat ngeblend. Ini lu blend aja. Nah gitu. Jadi pas melek tetap kelihatan kan. Terus ini kayak lu pinggirannya lu bersih-bersihin dulu. Muter. Oke. Terus ambil lagi warna yang sama. Terus lu begini nih beb, taruh di bawah.
di bawahnya ya. Terus belakangnya ketemuin nih, depan, atas sama bawah, depan belakang. Atas bawah diketemuin. Ambil warna yang terang, dikurangin dulu di jari, abis itu lu puterin di bagian pinggirannya. Ini buat bikin transisinya. Kelihatannya sih kayak nggak kelihatan ada gunanya gitu ya Beb, tapi beneran deh, lu kalau ngelakuin ini makeup lu jadi lebih smooth, bikin transisi gitu loh Beb. Terus gue ambil warna yang paling gelap. Jangan lupa dikurangin dulu, diginiin ke tangan lu, taruh di belakang gini. Jadi mepet sama akar bulu mata lu, tapi di belakang sampai tengah gini. Nah, baru di kesini ini. Terus ke bawah, biar ketemu. Terus kan ini kayak demplon aneh gitu ya Beb. Nah, kuas lu bersihin ke tangan, abis itu lu pakai buat ngeblend. Putar. Kalau belum jago, lu bisa pakai jari yang bersih. Lu tinggal begini aja, ini. Jadi ada depth-nya. Nah, optional kalau mata lu sekecil mata gua, ambil lagi, terus tap lagi. Pokoknya dikit banget yang dikuas. Ini taruh depan sini, Beb. Biar depth-nya tuh ada di depan sama di belakang. Nih kalau lu mau tambahin juga boleh pakai sisaan yang ada di kuas. Gue mau nambahin warna yang pertama tadi di bawah. Kayak kurang ke bawah gitu gue. Begitu. Abis itu kita sekalian bikin egyosalnya ya, biar lu lihat kalau polosan belum pakai bulu mata palsu tuh bikin egyosal kayak gimana. Pakai kuas yang super pipih runcing begini. Ini Masami 335. Ambil warna gelap, kurangin di tangan. Selalu ya Beb dikurang-kurangin tuh. Terus ini dari bawah bola mata ya Beb, dari bawah bola mata lu ngambang-ngambang ke belakang. Pigmented banget ini si eyeshadownya SK, jadi lu kayak harus hati-hati ya tuh gitu. Terus si kuasnya lu bersihin lagi di tangan, habis itu buat di blend lagi biar kayak nipisin gitu. Nah sisa yang di kuas tuh masih ada dikit, lu kayak gini. Jelek banget gue. Terus lu taruh sini nih. Ini optional kalau lu mau bikin egyosal, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau kurang lu bisa ngambil lagi sih Beb, cuman hati-hati ya, benar-benar dikurang-kurangin dulu di tangan. Karena itu pigmented banget, tahu-tahu jedar gitu. Pusing lu nanti. Nah, garisnya kan harsh banget ya. Pakai kuas yang tadi si Kireja base-nya itu, ambil warna yang pertama buat ngeblend. Aneh, udah pasti aneh, tapi tenang aja, tenang lu panik kan, Pau? Tuh kan ngeblend gua. Mau pakai kuas lagi Beb sebentar. Nih gue pakai kuasnya Lux Creme yang pigment shader brush ya, di overlay aja ya. Susah kalau kecil-kecil tuh. Ambil warna ini buat lu beresin egyosal, kayak dibersihin gitu bagian situnya. Ambil warna shimmer ini, taruh di egyosalnya Beb. Kalau kurang nampak ya, lu pakai yang air-air kayak setting spray gitu. Kalau nggak, gue mau pakai ini lagi ya. Si yang tadi kita semprotin ke muka itu, taruh di punggung tangan. Kuasnya lu basahin. Terus ambil lagi warna tadi tapi di ujung di pojokan aja. Kenapa ambilnya di pojokan? Soalnya biasanya kalau udah kena air itu tuh dia agak-agak mengeras gitu Beb. Jadi kalau di tengah-tengah nanti lu susah kalau udah mengeras ya. Nah, kalau yang di pojokan yang mengeras kan lu masih nggak apa-apa tuh ngambil eyeshadow pada umumnya. Tuh dia bakalan lebih nyala gitu. Aneh Pau, lu ngelar ya? Elah, kita pakai maskara sama eyeliner. Nanti lu bakalan lihat hasilnya. Kita pakai maskara ya, kita jepit bulu mata dulu. Gue tuh bingung sebenarnya. Nanti lu komen ya. Setiap video itu per partnya lu pengennya detail atau enggak Beb. Soalnya nih sebenarnya kayak maskara pakai bulu mata palsu itu tuh udah pernah bisa di pojokan lu kalau mau nonton. Tapi lebih enak sih sebenarnya kalau lu nonton satu video udah komplit ya. Tapi terserah lu. Coba lu komen deh maunya detail banget per video tuh sampai lama banget gitu. Atau maunya kayak ya seperlunya aja, detailnya lu bisa nonton sendiri di video yang udah gue link. Jadi gue selalu ngelinkin video gitu. Gimana? Komen ya. Nih gue mau pakai jepit bulu matanya Last Boss. Tangan gue kotor tadi kena shadow. Last Boss ya Beb. Lu tau gak sih Beb? Si Last Boss ini pertama gue pakai, kok orang pada bilang bagus sih, di gue kok nggak ngangkat ya. Ternyata gue ada caranya biar dia bisa ngangkat. Nah kalau lu pakai si curler apapun itu dan nggak bisa keangkat, bulu mata lu tuh tetap nggak bisa naik gitu, nggak bisa lentik gitu ya. Nah lu cobain cara ini Beb. Nih jadi pakai kaca, lu taruh bawah, kacanya bebas, lu mau pakai kaca cushion kayak mau pakai kaca apa, taruh di bawah sini. Habis itu lu masukin bulu matanya kayak gini dulu, boleh dah. Masukin bulu matanya dulu sampai akar ya, sampai dia mepet akar. Sebelum dijepit lu pindahin kaca ke bawah, terus lihatnya ke bawah. Jadi lu ngejepit tuh sambil lihat bawah Beb. Jepit. Biasanya gue hitung 1 sampai 10 sih. Ini kalau misal sakit berarti lu belum pas ya. Yang bilang kalau pakai penjepit bulu mata tuh sakit itu berarti Anda yang belum pas ya. Nah
Jadi dia bisa naik beb, langsung bisa naik dengan cara itu. Pokoknya pas ngejepit kacanya di bawah gitu beb. Sebuah hal yang sepele tapi sangat ngaruh ya. Masukin nih, gak di bawah dulu nggak apa-apa, masukin aja dulu. Pepetin akar, baru kaca pindah ke bawah, kita jepit. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lu dengakin begini boleh ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang penting udah pernah ngejepit dari bawahnya dulu, dari lihat kaca dulu. Jadi naik banget. Ulala. Terus gue mau pakai maskara. Maskaranya ini Clio Kilas Superproof Maskara Volume Curling. Sama ya, liatnya bawah beb, liatnya bawah gini. Sengaruh itu ternyata kalau kaca di bawah beb. Ini tuh gue tuh dapat ilmunya dari Regina. Nanti gue kasih linknya Instagram dia ya. Lu juga bisa nontonin tutor dia. Tutor dia bagus-bagus tahu beb. Lu fokusin dulu di akarnya ya. Kalau akar udah, baru urusin yang atas. Ini baru boleh kacanya nggak dari bawah. Tuh ngefek kan beb, kayak lentik gitu beb. Ini gue mau 1 kali aja, harusnya lo bisa 3 kali kalau lo cuma mau pakai maskara. Karena gue mau pakai bulu mata palsu. Bulu matanya by Sisi BA14, lemnya pakai Artisan Pro. Ih, nggak ada isinya masa. Gue kehabisan lem. Sedihnya saya kehabisan lem. A few moments later. Jadi karena saya kehabisan lem, mau nggak mau kita nggak pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu udah ada lemnya kan ada Pau? Ada. Tapi untuk mata saya ini si kelopaknya itu turun gitu beb ya. Ini bulu mata nih, ini kelopak. Jadi bulu matanya tuh kedorong sama kelopak. Nah, untuk kasus kayak gue gini, bulu mata tuh harus dijahit ke atas gitu. Kalau enggak dia bakalan begitu karena kedorong sama kelopaknya. Jadinya mau nggak mau kita ya udah kita nggak pakai bulu mata palsu ya. Kita pakai maskara aja. Gue mau jepit ulang gitu. Lihat bawah. Bisa Pau kalau udah pakai maskara dijepit ulang bisa, tapi jangan keseringan ya. Kalau keseringan nanti dia bakalan kayak ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu loh beb. Jadi ini gue layer lagi aja ya biar lebih kelihatan gitu bulu matanya. Nah gitu aja ya. Terus kita pakai eyeliner. Eyelinernya mau pakai apa ya beb ya? Gue punya eyeliner baru Pixi, gue mau cobain Hahaha. Siapa yang udah pernah pakai ini? Bagus nggak beb? Kasih tahu dong. Ini yang yang pensil. Caranya gue tuh gini, kalau pakai pensil ya, depannya tapi kayak dalam gitu. Aduh gatel gue tahu, gatel. Habis itu tight line yang di bawahnya, di bawah akar bulu mata lu gitu. Habis itu belakangnya baru tuh. Nah, kan belakangnya bakalan gitu. Terus lu pakai kuku lu diginin beb, set gituin biar dia lancip. Set. Nah, begitu caranya. Gue mau pakai Scott ya beb. Soalnya nih mata gue tuh ininya turun banget nih si kelopaknya. Kelopak sini turun banget. Ini namanya hooded eye. Dia yang suka nanya ke gue, kalau hooded eye caranya gimana? Nah, saya kan hooded eye saya. Jadi lu tinggal ngikutin gue aja. Semua tutornya berarti kan hooded eye friendly. Orang gue nya hooded eye kan. Gue mau pakai Scott dulu ya biar agak naik. Scottnya gue pakai ini ya beb. Tinggal ditaruh aja di bagian yang gue pengen lipetannya tuh ada di situ. Nah, mata gue jadi lebih besar dan lebih rapi dikit lipetannya. Fungsinya gitu doang sebenarnya beb. Terus gue pakai maskara bawah di tengah. Maskaranya masih pakai yang tadi ya. Ya gue tahu nggak bakalan kelihatan karena bulu mata bawah gue tipis dan pendek banget. Kenapa masih dilakuin Pau kalau lu tahu? Ayo kita pakai lipstick. Ini Blur Matte nih beb. Vocaloid Blur Matte 2-in-1 double ended lip liner pencil. Jadi satunya lip pencil, sisi satunya tuh bentuknya tuh lip liner gitu. Pokoknya intinya satunya tuh bentuknya lebih kecil gitu. Tadi gue ngecek ada yang warnanya beda gitu beb. Sini sama sini, tapi bedanya dikit banget. Nih gue pakai yang PK02 dulu ya. Pakai yang si pensilnya dulu. Gue mau pakai buat ngebentuk bibir gue yang tidak berbentuk. Ini warnanya persis warna bibir gue beb. Kemarin tuh gue belajar kalau misalkan pakai lip liner itu tengah dulu. Oke. Sama tengah bawah, jadi bukan full gitu. Kalau lo nggak mau bibir lo tuh gedenya tuh rata, karena gue mau gede di tengah doang. Jadi gue pakai lip linernya di tengah atas sama tengah bawah doang. Nah, kalau lu punya bibir yang gelap pinggirannya, lip liner tuh juga bisa berfungsi buat nutupin bibir gelap lu. Jadi bukan lu tambahin volumenya, tapi di bagian yang gelapnya lu tinggal tumpuk pakai lip liner aja gitu, beb. Terus gue mau pakai bagian satunya lagi yang bentuknya tuh kayak lipstick biasa. Dia sebut ini lip pencil ke seluruh bagian bibir gue yang lagi kering ini. Sumpah bibir gue kering banget, lu tau gak sih, beb? Gue kemarin tuh beli lip pen gitu, nggak gue update karena di gue jelek banget. Dia tuh bentuknya tuh lip velvet gitu, brand Korea. Pas gue pakai buset kering banget. Astagfirullahaladzim.
Dan ini udah seminggu belum sembuh keringnya gua. Tapi kalau ini nggak yang kering gitu. Feelsnya kayak lipstick matte tapi yang bentuknya balet lipstick gitu. Ih, cakep ya warnanya ya. Apakah akan di ombre? Ombre nggak ya, Beb? Coba aja deh. Ini masih sama tapi nomor RD01 ya. Yang ini red kayaknya deh. Gue mau ngombre tapi mau pakai pensilnya aja biar pas gitu lokasinya. Oh, warnanya nggak jauh beda ternyata. Nggak bisa di ombre, warnanya mirip. Gini aja deh ya. Dihapus aja pinggir-pinggirnya. Lucu. Oke, sekarang saatnya finishing. Kalau lu biasa ada di tempat gue, di sini di rumah gue si Utup ini, lu pasti bakalan tahu kalau gue setiap kelar makeup itu ada yang namanya finishing. Itu tuh kayak ngeliatin muka gue, dilihat nih kanan kiri ada yang kurang, ada yang mau ditambahin atau dikurangin atau enggak. Nah, kali ini kayaknya gue mau ngurangin di bawah mata gue nih. Lama-lama gue ganggu juga ya, gengges juga. Jadi gue mau pakai si Vocaloid yang tadi, si bagian highlighter matte-nya, yang matte loh ya. Terus mau pakai kuas. Masih pakai kuas yang tadi. Dari tadi kita cuman pakai 3 kuas berarti, Beb. 4 kuas berarti. Semuka tuh. Diambil aja. Ini udah dibersihin ya, kuasnya udah digosok-gosok ke tangan ya. Terus mau gue tap-tap di bagian itu. Bagian yang gue ngerasa kayak, aduh ini kegelapan dah. Tuh kayak gitu. Ini afternya, ini beforenya. Berasa ya? Udah berasa ya? Udah lebih enakan dilihat ya, Beb. Lu sih, Bang. Ada aja. Kebablasan. Ini adalah step yang biasanya tuh lu nggak lihat di tutor-tutor orang, yaitu finishing. Makanya kalau misalkan kadang kita ngikutin tutor orang, kayaknya udah ngikutin plek-ketiplek deh. Kok dia hasilnya kayak gitu? Kok gue kayak terlalu ini deh. Nah, orang-orang tuh biasanya melakukan finishing, Bebek. Makeup artist pun biasanya akan melakukan finishing. Udah kelar nih, dicek semuanya. Apakah masih ada bagian yang mau dibenerin atau enggak. Terus gue kayak mau nambahin blush on-nya deh. Mana kuas gue yang tadi kita pakai terus itu ya? Ini dia. Ambil, terus ditambah-tambahin. Ini nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin ini tuh optional ya, Beb. Bener-bener lu butuh atau enggak. Kalau nggak butuh, enggak ya nggak apa-apa. Hei, perut gue bunyi. Gue lagi diet tau, Beb. So far ini hari ke-5. Udah turun sekilo doang. Sekilo doang, padahal gue dietnya pakai dokter gizi ya. Tidak berani saya diet sembarangan. Soalnya gue kalau tanpa dokter gizi tuh, tanpa arahan tuh bener-bener sesembarangan itu, Beb. Kayak mungkin karena gue udah males mikir ya, banyak banget yang dipikirin ya. Bukan berarti diet harus pakai dokter gizi ya. Apa sih lu ya, ping lu mama ujung hidung. Oh, sama mata gue mau gue pingin dikit deh. Kayak matanya terlalu coklat gitu. Ambil lagi. Gituin doang, Beb. Mengandung warna pink dikit gitu. Ki, pose. Aduh, mana nih? Tada, this is the final look. Jadi hasilnya begini, tanpa bulu mata palsu, tanpa softline, dan warnanya kita pilih yang tipis-tipis. Ini bisa lu pakai manapun sih, Beb. Lu mau ketemu sama klien, lu mau kuliah, lu mau ngantor. Karena ini nyaman banget juga. Kan nggak pakai bulu mata palsu, nggak pakai softline tuh memang best ya, nyaman banget ya, Beb. Gimana? Suka nggak? Mau dibikinin apa lagi? Komen ya, Beb ya. Sampai jumpa minggu depan.